Najayantika. Nah, jadi sebelum kita membahas langsung tentang turunan numerik itu seperti apa, kita mulai dari sebuah pertanyaan seperti yang tertera pada slide itu adalah bagaimana kita menentukan f aksen dari 1,9 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Nah, kalau menentukan nilai f aksen 1,9 dari fungsi yang diberikan itu, saya kira itu tidak sulit. Karena apa? Karena pada kalkulus itu kan sudah disampaikan bagaimana mencari f aksen 1,9, ya kalian tentukan dulu f aksennya berapa. Kalau udah dapat f aksennya 2x tambah 2, jadi turunan fx yang diberikan itu adalah turunannya f aksennya sama dengan 2x tambah 2. Nanti sudah dapat f aksennya, kalian masukkan 1,9, ganti x-nya pakai 1,9 ke f aksen itu. Itu gampang, mudah menentukan f aksen itu. Cuman kalau ternyata soalnya itu bentuknya seperti itu, jadi kalian hanya diberikan nilai x 1,3, 1,5 dan seterusnya, dan nilai fx-nya 3,669, 4,482 dan seterusnya, tanpa diberikan bentuk fungsinya. Dan saya kira untuk menentukan bentuk fungsinya juga tidak mudah. Kenapa? Karena polanya ini apakah dia polinom, apakah bentuk pangkat, per akar, kita tidak diberikan fx itu apa sebenarnya, seperti itu. Sehingga ini akan menjadi sebuah kesulitan karena kita tidak tahu bentuk fx-nya seperti apa, sehingga metode eksak seperti yang di atasnya ini kita lakukan itu saya kira tidak bisa serta-merta kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kalau kalian diberikan tabel seperti ini. Nah, ini soalnya f aksen 1,9 berapa? Bagaimana cara mencari f aksen 1,9 di saat f-nya itu tidak diketahui hanya tabel seperti ini. Nah, kalau kondisi atau permasalahan seperti ini ada satu cara, yaitu menggunakan turunan numerik namanya. Jadi turunan numerik ini adalah hampiran nilai turunan untuk suatu fungsi di mana kondisinya seperti pada tabel yang diberikan tadi. Bentuk fungsinya itu tidak diketahui, hanya ada nilai x, beberapa nilai x, dan beberapa nilai fx-nya yang bersesuaian dengan x tadi. Nah, jadi turunan numerik itu ada 3. Yang pertama, hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Apa maksudnya? Kita akan bahas sekarang. Oke, kita mulai dari hampiran selisih maju. Hampiran selisih maju itu interpretasi geometrinya seperti pada gambar ini ya. Pada gambar ini ada x0, x1, nilai fungsi x0 itu y0, nilai fungsi x1 itu y1. Nah, kenapa selisih maju di sini x1? Karena di sini maju itu kan berarti setelahnya x0 itu x1 dengan jarak di mana x0 dan x1 itu jaraknya adalah h. Oke, sekarang kita perhatikan bulatan merah ini. Ini adalah titik x0 y0 dan ini adalah titik x1, y1. Dari dua titik ini itu menentukan sebuah garis lurus. Oke, kita hubungkan garis lurus dari dua titik ini akan dapat garis lurus ini. Garis lurus ini punya kemiringan atau gradien. Nah, kemiringan dari garis lurus ini yang akan berkaitan dengan f aksen dari ini. Kemiringan dari dua garis ini akan sangat berhubungan dengan f aksennya ini. Sehingga kalau kita mencari kemiringan atau gradien dari garis yang melalui titik ini, itu akan menjadi beda y atau nilai beda y dibagi nilai beda x. Ya, nilai beda y dibagi nilai beda x. Nah, berarti nilai beda y yang di atas dikurangi yang di bawah, berarti y1 dikurang y0 per x1 kurang x0. Nah, y1 itu kita bisa misalkan sebagai f1, y0 itu kita bisa misalkan f0. Dan x1 kurang x0 itu adalah jarak antara x1 dan x0 itu sudah diberikan pada gambar ini nilainya h. Sehingga untuk mencari f aksen atau turunan pertama dengan hampiran selisih maju itu menggunakan rumus
F1 dikurang F0 per H. Nah, kalian mungkin bingung dengan X0-nya ini apa sebenarnya X0-nya ini. X0-nya ini adalah kuncinya. X0-nya ini adalah nilai turunannya. Misalkan diberikan soal F aksen 1,9 gitu. Kayak yang seperti tampilan sebelumnya, F aksen 1,9. Maka X0-nya ini akan bernilai 1,9. X1-nya ini adalah nilai X setelahnya 1,9 dengan jarak H. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas melalui contoh soal nanti terakhir. Yang kedua ada namanya hampiran selisih mundur. Nah, kalau kita berbicara mundur pasti sebelumnya. Kalau X0-nya di sini sebelumnya X0 ya X min 1. Berarti kalau untuk selisih mundur kita menggunakan X min 1 dan X 0 dengan cara menentukan F aksennya atau turunan F-nya itu seperti yang saya sampaikan tadi dengan konsep yang sama seperti selisih maju. Cuman sekarang mundur yang digunakan X min 1. Di sini ada titik X1 X min 1, Y min 1 dan di sini X0, Y0. Tarik garis lurus punya kemiringan dan kemiringan dari garis ini akan bernilai Y0 dikurang Y min 1 itu atau beda Y atau selisih Y dan X0 dikurang X min 1 itu beda X. Nah, akan dapat rumus F aksen. Rumus F aksen untuk selisih mundur itu adalah F0 dikurang F min 1 per H. Yang ketiga ada hampiran selisih pusat. Nah, kalau selisih pusat sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang digunakan adalah setelahnya X0 dan sebelumnya X0. Nah, kalau X0-nya di sini setelahnya X0 ya X1. Maaf, ini X1 maksudnya. Sebelumnya X0 itu adalah X min 1. Kalau X1-nya di sini, maka di sini Y1. Oke, ini Y1 ya. Ini Y1, ini X min 1, Y min 1. Tarik garis dari dua titik di lingkaran merah ini mendapatkan sebuah garis lurus, maka gradien atau kemiringan dari garis lurus itu sangat berkaitan dengan F aksen X. Oke, jadi F aksen X-nya akan bernilai seperti ini. Y1, kayak di sini Y1 dikurang Y min 1 per X1. Oke, ini X1 ya. X1 dikurang X min 1. Nah, Y1 itu jadi F1, Y min 1 jadi F min 1 per. Jadi X1 dan X min 1 ini jaraknya adalah 2H. Kenapa? Karena X0 ke sini itu H. X0 ke sini juga H, maka dari sini ke sini jadinya 2H. Itu rumus untuk menentukan hampiran selisih pusat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, ini mungkin tabel yang muncul pada slide saya yang pertama. X-nya X1,3, Fx-nya 3,669 dan seterusnya. Diminta mencari F aksen 1,9. Itu kita gunakan 3 metode. Hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Nah, kita ambil aja tadi rumus yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. F aksen untuk yang mundur adalah F aksen F1 kurang F0. Sorry, ini hampiran maju. F1 kurang F0 per H. F1-nya ini setelahnya. Jadi di sini F aksen 1,9 berarti X0-nya di 1,9. Berarti F1-nya setelahnya di sini dikurang ini per 0,2 kita dapat 7,4. Nah, kalau selisih mundur kita bandingkan X0-nya itu dengan yang sebelumnya berarti 1,7. Ini dapatnya 6,68 kurang 5474 per 0,2. Begitupun dengan hampiran selisih pusat dapat 6,73. Nah, kenapa hasilnya yang maju 7,4, yang mundur segini, yang selisih pusat segini? Karena sekali lagi saya sampaikan, ketiga metode ini menentukan turunan secara hampiran atau estimasi. Ya, namanya hampiran itu tidak eksak dan tidak pas. Oke.
Itu saja untuk turunan pertama dari untuk materi turunan numerik. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk F double accent diturunkan kembali dengan konsep yang sama seperti ini. Terima kasih.